mencari kampung halaman atau kasidah malam. Assalamualaikum, wahai pintu-pintu yang terkunci. Inilah rebanaku, inilah sajakku. Aku mengembara di jalan kata-kata, menyapa semua yang masih sempat ada. Dengan sayap-sayap cinta, aku terbang mencari kampung halaman yang hilang. Assalamualaikum, wahai telinga-telinga yang tuli. Inilah rebanaku, inilah sajakku. Aku mengaji di sunyi sejati, mendaki malam-malam paling ngeri, mencari kampung halaman yang hilang. Tapi di negeri ini semua tinggal bayang-bayang. Assalamualaikum, wahai jiwa-jiwa yang mati. Inilah rebanaku, inilah sajakku. Ini salah satu karya puisi dari seorang sastrawan Banten yang cukup dikenal di kalangan sastrawan, dan ini sudah karya-karyanya sudah cukup banyak. Beliau sudah banyak sekali menciptakan karya-karya puisi dalam bentuk antologi, kemudian ada kumpulan puisi tunggal, dan ada beberapa tulisan-tulisan lain terkait dengan sastra, terutama ini yang menarik terutama dengan tulisan-tulisannya atau karya-karyanya itu berkaitan dengan sejarah dan tinggalan-tinggalan masa lalu. Saya sebutkan beberapa karyanya saja, dan beberapa karyanya yang cukup terkenal. Di antara dalam antologinya, antara itu ada Dari Bumi Lada. Nah, ini menarik nih, Dari Bumi Lada. Banten di masa lalu terkenal sebagai pengekspor lada. Ini sangat menarik nih, puisi antologi Dari Bumi Lada. Kemudian ada juga Datang dari Masa Depan. Menarik, Datang dari Masa Depan. Gimana caranya tuh ya? Nanti kita coba bincang-bincang dengan sastrawan yang kita maksud tadi. Kemudian, wah ini nih, judulnya saja sudah pedas. Pedas Lada Pasir Kuarsa. Pedas Lada Pasir Kuarsa. Pedas dikasih pasir, makin pedas ini. kalau luka yang pedas. Kemudian nih, yang terkait dengan Banten ini. Di dalam babat Banten ada satu slogan yang sering kita dengarkan. Gawi Kuta Baluarti Bata Kalawan Kawis. Ini sangat menarik nih, Gawi Kuta Baluarti. Nah, salah satu puisi beliau yang sudah terbit, judulnya Reruntuhan Baluarti. Ini cukup menarik juga. Satu lagi mungkin saya sebutkan di sini, Kota yang Ditinggalkan. Sangat menarik. Dan mungkin kalau di dalam lingkungan keraton, pemuda-pemuda bangsawan sering, atau anak dari raja sering kita kenal atau disebut dengan pangeran. Ada satu judul puisinya yang berjudul Pangeran Lelaki yang Menginginkan Sorga. Nah, apakah juga ini terkait dengan, nanti kita tanyakan. Beliau lahir di Singarajan, Serang, Banten 55 tahun yang lalu, dan sebenarnya beliau adalah seorang pegawai negeri sipil, tapi orang lebih mengenalnya sebagai seorang sastrawan atau penyair Banten, dan sudah berapa kali memperoleh penghargaan. Saya sebutkan penghargaan yang pernah diperolehnya adalah KSI Award pada tahun 2000 atas kumpulan puisinya Indonesia Setengah Tiang, Tangerang Komunitas Sastra Indonesia. Kemudian penghargaan dari Gubernur Banten tahun 2008 atas dedikasi, prestasi dan upaya memajukan seni budaya di Provinsi Banten. Baik, kita hadirkan sastrawan yang dimaksud.
Bapak Toto Esteradi. Persilakan Pak Toto. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini Pak Toto. Tadi saya sudah baca satu karya puisinya yang saya pikir ini cukup menarik, dan ada satu buku yang sudah terbit dan saya pegang ini, judulnya Kepada Pangeran. Di dalamnya cukup banyak puisi-puisi terkait dengan warisan budaya Banten. Nah, mungkin lebih banyak mengambil latarnya itu terkait dengan tinggalan warisan budaya atau tinggalan purbakala di kawasan Banten Lama. Baik, ini kita mulai saja bincang-bincangnya Pak Toto ini. Ya. Ini karena banyak mungkin yang ingin mendengarkan juga puisi Pak Toto yang sudah terbit. Kemudian mungkin lebih kalau yang menciptakan, kemudian yang membacakan langsung, dan kemudian ide-idenya muncul itu mungkin juga akan lebih menarik kalau Pak Toto sendiri yang nanti membacakan dan menjelaskannya. Nah, pertanyaan saya pertama nih Pak Toto. Ini secara umum dulu nih, inspirasi dalam proses menyusun untaian kata-kata yang puitis itu inspirasinya dari mana nih Pak? Ya, silakan. Kalau boleh saya jelaskan, khusus untuk puisi-puisi yang berkaitan dengan Kesultanan Banten, itu saya tulis mulai dari tahun 94 sampai ke tahun 2000-an. Itu prosesnya memang saya datang ke Runtuhan Besoan, datang ke Runtuhan Kaibon, bahkan pernah sampai bermalam di situ sambil merenungkan catatan sejarah yang pernah saya baca. Buku sejarahnya saya baca terlebih dahulu, baru kemudian datang ke lokasi, kemudian mengkonfirmasi apa yang ada di catatan sejarah dengan apa yang terjadi di lapangan pada saat itu. Nah, sehingga lahirlah puisi-puisi yang mempertanyakan mengapa hari ini kekuatan spiritual Banten itu berkurang bahkan hilang. Nah, dari situlah saya tulis puisi-puisi yang ditujukan kepada para Zuliat, ditujukan kepada para pangeran yang entah sekarang berada di mana, kemudian kepada pemerintahan saat itu yang menjadi pengemban amanah untuk mengembangkan Banten. Jadi memang tidak hanya sekedar bacaan, tetapi juga saya mengkonfirmasinya ke lapangan. Dari situ baru kemudian ditulis menjadi puisi-puisi. Ini menarik nih ternyata, harus dengan referensi-referensi yang cukup objektif dan saya waktu itu saya belum ketemu Pak Juliadi ya. Saya ketemu Pak dulu tahun 80-an ketemu Pak Halawan ini, Pak almarhum dan sebagainya. Konfirmasi ke beliau. Kita Banten Lama pada periode satu periode tertentu, diantaranya memang Halawan ini. Ya. Nah, ini Pak, tadi penegasan saja nih, lebih spesifik lagi terkait dengan cagar budaya. Proses ciptanya tadi kan sudah, tapi ada yang lebih spesifik lagi nggak? Kalau tadi datang, tapi kemudian referensi membaca buku-buku sejarah terkait dengan tinggalan ini atau terkait dengan sejarah kesultanan, ada spesifik misalnya ngapain gitu pada saat? Ya, tergantung dari situs yang saya kunjungi ya. Misalnya kalau saya pergi ke stasiun Karangantu, saya bisa beberapa jam berada di sana, ngobrol dengan petugas stasiun kereta api yang ada di naik kereta juga nggak misalnya? Naik kereta juga sampai ke Rangkas, kemudian balik lagi ke Serang, kemudian datang ke Karangantu. Kemudian kalau saya berada di pelabuhan Karangantu juga saya coba gali dari masyarakat setempat, kemudian orang-orang yang berada di situ. Kemudian selalu saya konfirmasi dengan referensi yang pernah saya baca, karena sebuah karya tidak boleh dilepaskan dari referensi. Kalau ketiadaan referensi, nanti puisinya juga akan sekedar khayal semata. Sementara saya menginginkan bahwa karya sastra atau karya puisi itu bukan sekedar imajinasi belaka, tapi memang ada referensinya. Nah, ini menarik nih tentang ini cara proses ciptanya, bukan sekedar melihat, tapi ada referensi-referensi
baca buku sejarah. Nah, ini kalau di dalam buku ini kepada para pangeran, ini saya lihat banyak puisi-puisi yang memang bersentuhan langsung, terinspirasi kayak kelihatannya dengan tinggalan purbakala. Nah, mungkin ada beberapa contoh dan nanti mungkin minta dibacakan Ya, 2 atau ya. 3 puisi. Ya. Mungkin kita bahas satu saja nih. Yang saya baca di sini ada judul kepada para pangeran. Ini di mana nih? Kepada para pangeran ini. Proses ciptanya gitu Ya. kepada para pangeran. Beberapa puisi yang ada di buku kepada para pangeran memang yang jadi puisi utamanya adalah puisi kepada para pangeran. Makanya bukunya pun judulnya kepada para pangeran. Di sini juga ada puisi yang aku datang dari masa depan. Nah, itu Gimana caranya? itu saya membayangkan diri berada pada tahun 98 kemudian menuju ke masa lalu. Nah, dengan menuju ke masa lalu itulah saya mengidentifikasi diri sebagai orang masa depan, mengkonfirmasi ke masa lalu. Dan itu pernah Berarti ini sama dengan sejarawan atau arkeolog tadi menggali kemudian tapi mencari. ya, cuma mediumnya aja saya Mediumnya beda. Mediumnya pakai puisi ya. Karena untuk menulis puisi aku datang dari masa depan, menulis puisi kepada para pangeran, saya juga ketemu beberapa orang pintar, kiai atau apapun namanya, yang bisa menuntun saya secara spiritual. Jadi kalau ada juga buku referensi secara spiritual. intelektual, ada juga lewat spiritualnya. Nah, sehingga dari situlah bisa menuliskan puisi-puisi yang saya kumpulkan dalam buku ini. Misalnya kepada para pangeran, saya meyakini bahwa masih ada zuriat keturunan Kesultanan Banten yang bergelar pangeran tetapi dia berdiam entah di mana. Nah, sehingga disinggunglah di sini supaya para pangeran itu datanglah ke sini. Ya, apapun konfliknya waktu itu datanglah ke sini dan memunculkan diri. Pada saat ditulis tahun 99 kan memang belum muncul. Baru muncul setelah Provinsi Banten terbentuk. Dan ya terjadi konflik juga kan gitu. Jadi tahun 2000 prosesnya. Ya, nah, tahun-tahun berikutnya kemudian datang para suriat yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor dan sebagainya. Jadi dari awal sudah saya mulai supaya ayo datang untuk membangkitkan kembali Kesultanan Banten itu. Nah, maka saya tuliskan kepada para pangeran, kemudian puisi tentang kelahiran bahwa memang sudah saatnya Banten itu harus menspiritualitas dirinya kembali. Itu sebenarnya ini saya mau tanyakan yang ketiga nih, nilainya gitu. Ternyata sudah dijawab sendiri dengan Pak Toto. Jadi nilai-nilai puisi, nilai-nilai cagar budaya purbakala dalam kemudian dituangkan dalam bentuk puisi, muncullah dalam proses cipta itu ada pesan-pesan. Nah, nilai itulah yang muncul di dalam dari tinggalan itu dari. Nah, saya kira mungkin tidak usah berpanjang lebar ini. Kita dengarkan beberapa pembacaan puisi oleh Pak Toto Esteradik. 2 atau 3 puisi lah yang terkait puisinya masih terkait dengan tinggalan warisan terutama yang ada di Banten lama ini. Saya kira itu Pak Toto ya. Kita siap untuk siap baca puisi. Kepada para pangeran, sesudah keraton tumpas, kemanakah perginya para pangeran? Di hutan-hutan purba manakah kalian berdiam dan menanti? Di sini hari bergegas, sejarah lepas dalam kematian ingatan dan perayaan ketiadaan. Kesetiaan tak lagi punya tanah, tempat nafas menyempurnakan gelisah, merampungkan tembang dan doa bersama ruh-ruh yang berjalan di udara. Aku pun hidup dalam arus mimpi
seorang lelaki dengan hati porak-poranda mencari tepi sunyi, membaca jejak-jejak artefak, kepingan artefak, dan aksara yang dilumuri darah sengak. Oh, di manakah engkau? Di manakah kalian, wahai para pangeran? Dan nagari apakah yang tak lagi punya Lazuardi, tempat cahaya menulis tanda? Ketahuilah, ini saat dari waktu yang ditentukan, dan aku telah berangkat ke titik yang dijanjikan. Maka siapkanlah tarian kita, parade kuda, dan sebuah rencana. Serang 1999. Kelahiran. Ternyata seluruhnya bukan mimpi. Terang sudah kini. Mereka, para pangeran, menanti di titik kala dalam kawal upacara. Assalamualaikum, pangeran. Cinta telah membimbingmu ke dalam hutan, taman para sentana. Fajar di pagi hari ini jadi tampak lain, tegang sekaligus riang, dan pohon-pohon johar bertumbuhan di pinggir-pinggir jalan meneguhkan janji. Di puncak menara, seseorang menabuh terbang, menyerukan tembang, memanggil jiwa-jiwa karang. Kudengar beribu-ribu salam, merindukan kelahiran. Kulihat arakan cahaya dalam gerak penari yang kasmaran. Oh, bersiaplah pangeran, sebab ini awal perihmu yang panjang menuju singgasana. Kemudian sebuah pesan rahasia, sehelai jubah putih, sebilah pedang, dan jarang kosong dengan pelana emas terpasang sebagai pusaka. Serang 1999. Tirtayasa. Jalan tanah berdebu, sepanjang tepi irigasi tua, muram dan membosankan di bawah cuaca terik. Tak ada lagi perahu-perahu berlayar ke laut utara, melintas benua dan sawah yang menghampar, hanya terkapar, garing, putus asa. Kecuali angin yang asin, seluruhnya tinggal kepingan kenangan, pucat dan pudar pada banyak bagian. Oh, kampung leluhur, kerajaan yang tumpur, udik yang tersungkur. Di pasar, hatiku bergetar. Kucium bau hangus yang tajam dari arah makam usam. Segumpal cahaya melesat, membutakan mataku. Tapi kulihat seorang lelaki tua dengan janggut perak pada satu senja yang rumit
di penghujung Desember tahun 1682 membumi hanguskan keraton dan kampung-kampung yang dibangunnya bertahun-tahun. Bontang di barat, Tanah Hara di timur sudah jatuh, tapi Tirtayasa tak bisa takluk. Abdul Fattah, Sultan sepuh itu berkata, kemudian bersama yang setia menembus alas Keranggan di selatan, mendirikan kemah, berpindah-pindah, mengibarkan panji perang di tengah hutan purba yang liar hingga pedalaman Sajira. Tidak, anakku, Tirtayasa tak bisa takluk. Tapi di sini kini ingatan telah remuk. Tirtayasa yang tua hanya peta lapuk, hancur dimakan bubuk. Hanya isyarat-isyarat cahaya di langit tanpa Lazuardi, dikoyak sepi. Oh, kampung leluhur, kerajaan yang tumpur, udik yang tersungkur. Tirtayasa 1999. Demikian bincang dan baca puisi yang bertema nilai cagar budaya lewat puisi. Cagar budaya ternyata banyak menginspirasi puisi-puisi yang ditulis oleh Toto Esteradik dengan berlatar belakang cagar budaya atau tinggalan purbakala yang ada di kawasan Banten Lama ini. Saya kira salah satu alasan kenapa cagar budaya itu perlu dilestarikan. Oleh karena itu, marilah kita secara bersama-sama untuk terus melestarikan cagar budaya yang ada di negeri ini. Ada slogan ketika Candi Borobudur selesai dipugar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya kira bukan 1000 tahun, mungkin lebih lama lagi. Sehingga cagar budaya itu bisa menginspirasi siapapun untuk terus berkarya. Demikian saya tutup pembacaan puisi dan bincang tentang cagar budaya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.